Om Swastiastu, Shalom Nama Budaya. Selamat malam. Saya ucapkan kepada Bapak dosen pengampu, Bapak Aris Darmawan, dan teman-teman KASA sekalian. Baik, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Kekuasaan dan Kepemimpinan. Baik, sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Komang Kevin Pardja Putra dengan NIM 1169. Di sini saya sebagai moderator sekaligus pemateri 3, dan dilanjutkan dengan rekan saya, Ketut Sulistiawati dengan NIM akhir 1106 sebagai materi 1, dan dilanjutkan dengan Diana Oktaviani dengan NIM akhir 1223. Di sini beliau sebagai pemateri 2, dan yang terakhir Komang Eka Rena Saraswati dengan NIM akhir 1115. Di sini beliau sebagai pemateri 4. Baik, presentasi akan saya mulai. Baik, terima kasih atas waktunya. Pengertian pemimpin dan kepemimpinan. Pemimpin adalah suatu lakon atau peran dalam sistem tertentu. Karenanya, seseorang dalam peran formal belum tentu memiliki keterampilan kepemimpinan dan belum tentu mampu memimpin. Istilah kepemimpinan pada dasarnya berhubungan dengan keterampilan, kecakapan, dan tingkat pengaruh yang dimiliki seseorang. Oleh sebab itu, kepemimpinan bisa dimiliki oleh orang yang bukan pemimpin. Memimpin berarti to lead. Dalam bahasa Inggris, kata to lead itu sendiri berasal dari kata leader, yang berarti people on journey, orang dalam perjalanan. Dari asal kata tersebut bisa dikatakan bahwa memimpin berarti membuat orang lain bergerak, namun dalam keseharian istilah kepemimpinan sering digunakan untuk bertujuan berbeda pada situasi berbeda. Perbedaan kepemimpinan dalam manajemen dan manajemen. Kepemimpinan, leadership, dan manajemen pada dasarnya merupakan dua konsep yang berbeda, namun kedua istilah tersebut sering digunakan seolah-olah mereka memiliki arti yang sama. Berikut perbedaan manajemen dan kepemimpinan. Yang pertama, pandangan Selesnik. Selesnik berpendapat bahwa pemimpin dan manajer sangat berbeda. Mereka berbeda dalam motivasi, secara pribadi, cara berpikir, serta cara bertindak. Selesnik mengatakan bahwa manajer cenderung mengambil sikap interpersonal, pasif terhadap tujuan, sedangkan pemimpin mengambil sikap pribadi dan aktif terhadap tujuan. Manajer cenderung memandang kerja sebagai suatu proses yang memungkinkan mencangkup suatu kombinasi dari orang dan gagasan yang berintegrasi untuk menetapkan strategi dan mengambil keputusan. Yang kedua, pandangan Kotter. Dengan alasan yang berbeda, Kotter juga berpendapat bahwa kepemimpinan berbeda dari manajemen. Manajemen menyangkut upaya mengatasi kerumitan. Manajemen yang baik menghasilkan tata tertib dan konsistensi dengan menyusun rencana-rencana formal, merancang struktur organisasi yang ketat, dan memantau hasil melalui perbandingan dengan rencana. Kepemimpinan sebaliknya menyangkut mengatasi perubahan. Pemimpin menetapkan arah tujuan dengan mengembangkan suatu visi masa depan. Kemudian mereka mempersekutukan orang dengan mengkomunikasikan visi ini dan mereka untuk mengatasi rintangan-rintangan. Kotter menganggap baik kepemimpinan yang kuat maupun manajemen yang kuat sebagai faktor yang penting bagi efektivitas organisasi yang optimum. Yang ketiga, pandangan Bennis. Bennis memandang perbedaan antara pemimpin dan manajer sebagai perbedaan antara mereka yang menguasai lingkungan dan mereka yang menyerahkan kepadanya. Ada perbedaan-perbedaan yang lain yang patut mendapat perhatian.
Perbedaan-perbedaan ini sangat besar dan penting, seperti tercantum pada tabel di bawah. Perbedaan antara manajer, dan pemimpin. Manajer yaitu mengelola, meniru, mempertahankan, berfokus pada sistem dan struktur, bergantung pada pengawasan, berorientasi jangka pendek, bertanya bagaimana dan kapan, berorientasi pada hasil akhir, meniru, menerima status, melakukan hasil-hasil dengan benar. Sedangkan leader menemukan, orisinal, mengembangkan, berfokus pada orang, membangkitkan kepercayaan, memiliki perspektif yang jauh ke depan, bertanya apa dan mengapa, berorientasi ke masa depan, mulai menerima tantangan, melakukan hal-hal yang benar. Selanjutnya, mengapa diperlukan pemimpin? Katz and Ken mengajukan 4 alasan mengapa kepemimpinan masih diperlukan. Pertama, meski telah memiliki struktur organisasi yang menjelaskan kedudukan masing-masing individu di dalam organisasi dan pembagian kerja di antara mereka, namun organisasi dan pembagian kerja harus diakui bahwa dalam batas tertentu, desain organisasi sering tidak lengkap. Sederhananya, organisasi tidak bisa dijelaskan seperti mesin yang bisa dengan mudah dihidupkan lantas semuanya bisa berjalan secara otomatis. Organisasi terdiri dari orang-orang yang membutuhkan sentuhan, memerlukan inspirasi. Untuk tujuan inilah seorang pemimpin dibutuhkan kehadirannya. Seorang pemimpin dengan demikian dituntut untuk menggerakkan semua orang di dalam organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi, termasuk di dalamnya mengatur tugas, memutuskan siapa bekerja apa, dan mendelegasikan pekerjaan. Kedua, organisasi tidak hidup dalam ruang isolasi yang terbebas dari pengaruh lingkungan luar. Oleh karena itu, jika lingkungan luar berubah, organisasi juga harus beradaptasi terhadap perubahan tersebut. Kehadiran seseorang pemimpin dengan demikian diperlukan untuk mengidentifikasikan strategi baru. Akibatnya, tidak jarang arah organisasi menjadi melenceng dari tujuan semula karena masing-masing unit organisasi menginterpretasi perubahan tersebut dengan bahasa masing-masing sehingga tidak jarang pula timbul konflik di antara mereka. Kehadiran seseorang memimpin sangat diperlukan terutama untuk memberi menginspirasi dan menjaga agar karyawan mau terus terlibat dalam kehidupan organisasi. Perlu disadari bahwa karyawan mau terus terlibat dalam kehidupan organisasi. Tidak selamanya hidup dan berorganisasi perlu datang dan pergi. Mereka juga memiliki kehidupan sendiri yang kadang-kadang tidak sejalan dengan keinginan organisasi. Oleh karena itu, meskipun mereka hadir dan bekerja untuk organisasi, keinginan dan perhatiannya tidak mungkin selalu mengalami perubahan. Padahal bagi organisasi itu sendiri, kehadiran mereka tidaklah organisasi menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan organisasi. Ketika terjadi diskrepansi antara karyawan dengan organisasi, inilah dibutuhkan seorang pemimpin guna menginspirasi dan memotivasi serta mengubah mereka menjadi orang yang memiliki komitmen dan kontribusi terhadap kepentingan organisasi. Sekian saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk waktunya pemateri 1. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Diana Oktaviani. Dan waktu saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pola kepemimpinan di dalam organisasi.
Ada 3 jenis peran yang biasanya dimainkan oleh seorang pemimpin. Yang pertama adalah letak dasar, yang kedua ada interpolasi, dan yang ketiga ada administrasi. Letak dasar seorang pemimpin dituntut untuk membuat keputusan strategis berkaitan dengan formulasi dan perubahan struktur organisasi. Keputusan ini sangat penting karena akan menentukan misi dan budaya organisasi. Sedangkan interpolasi berkaitan dengan upaya untuk menginterpretasikan keputusan strategi dan mendesain metode untuk mengimplementasikan keputusan tersebut. Interpolasi adalah melakukan adaptasi terhadap kebijakan baru organisasi. Selain itu, menutup kekurangan struktur organisasi berjalan juga merupakan bagian dari interpolasi. Yang terakhir ada administrasi. Administrasi adalah mengimplementasikan kebijakan dan prosedur yang telah dibuat sebelumnya untuk menjaga agar organisasi bisa beroperasi secara efisien. Setelah mengetahui bagaimana pola kepemimpinan di dalam organisasi, kita juga harus mengetahui teori-teori yang ada di dalam organisasi. Berikut adalah teori-teori yang ada dalam organisasi. Yang pertama adalah teori sifat. Teori sifat pada mulanya, para teoritis perlakuan organisasi berkeyakinan bahwa faktor pembeda antara seorang pemimpin dengan mereka yang bukan pemimpin terletak pada bawaan sejak lahir, yang melekat pada diri seseorang. Seseorang menurut pandangan ini diasumsikan mempunyai sifat-sifat bawaan sejak lahir, yang memungkinkan orang tersebut mampu memimpin orang lain. Yang kedua ada teori perilaku. Dibandingkan dengan teori sifat, pendekatan perilakuan memberikan beberapa keuntungan. Yang pertama, perilaku dapat diamati dan ditelaah secara objektif. Yang kedua, perilaku dapat diukur secara cermat dan tepat. Yang ketiga, tidak seperti sifat, seseorang yang dibawa sejak lahir atau bisa dikembangkan pada saat seseorang masih ada di bawah umur. Perilaku sesungguhnya bisa dipelajari. Dengan pendekatan ini, dengan demikian sebuah organisasi tidak harus menunggu sampai seseorang muncul menjadi pemimpin. Yang ketiga ada teori kontingensi. Teori ini asumsi yang melandasi teori baru ini. Perilaku seseorang dalam memimpin mungkin cocok untuk situasi tertentu, tetapi tidak cocok untuk situasi yang lain. Oleh karena itu, efektivitas perilaku kepemimpinan seseorang sesungguhnya sangat tergantung pada situasi yang melengkapi. Teori kepemimpinan yang mempertimbangkan situasi sebagai penentuan keberhasilan kepemimpinan disebut teori kontingensi. Menurut teori ini, keberhasilan seseorang memimpin di samping karena sifat atau perilakunya juga ditentukan oleh situasi yang ada. Artinya, sifat atau perilaku tertentu hanya cocok untuk di situasi tertentu pula. Jadi, bertolak belakang dengan pandangan universal. Yang keempat ada teori situasional. Paul Henschke and Blackard mengembangkan model kepemimpinan situasional yang mengkombinasikan 3 variabel, yaitu fact before, behavior, perilaku berorientasi tugas, menunjukkan suatu mana pemimpin memberikan tugas individu atau kelompok, kegiatan, dan tanggung jawab kepada bawahan sebagai bagian dari mencapai tujuan pengorganisasian. Yang kedua ada relationship behavior, menunjukkan pada perilaku kepemimpinan dalam berkomunikasi dengan para pengikut, seperti mendengarkan, memberi support, memfasilitasi interaksi, memberikan feedback, dan mendukung individu dan kelompok. Yang ketiga, tingkat kesiapan atau kematangan para pengikut karyawan dalam menjalani fungsi organisasi dan mengerjakan tugas tertentu.
Yang kelima ada path goal theory. Path goal theory menjelaskan bagaimana seseorang pemimpin dapat memfasilitasi pelaksanaan tugas dengan menunjukkan kepada bawahan bahwa kinerja mereka bisa mencapai sarana untuk memperoleh penghargaan yang diharapkan. Seperti halnya dengan ekspektasi teori. Pada dasarnya, path goal teori menjelaskan apa yang bisa dilakukan seseorang pemimpin untuk mempengaruhi persepsi bawah tentang pekerjaan mereka, tujuan individu bawahan, dan berbagai macam jalan untuk mencapai tujuan. Menurut path goal teori, fungsi kepemimpinan ada dua, yaitu yang pertama, menjelaskan kepada bawahan untuk membantu mereka memahami perilaku yang diperlakukan untuk menyelesaikan pekerjaan. Yang kedua, meningkatkan jumlah penghargaan yang disediakan untuk mereka dengan cara memberi dukungan pada bawahan dan memberi perhatian terhadap kebutuhan personal mereka. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk waktunya pemateri 2. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Kepemimpinan berorientasi perubahan. Istilah kepemimpinan berorientasi perubahan ini diambil dari Nahavandi dalam bukunya The Art and Science of Leadership. Nahavanda menganggap bahwa teori yang telah dibahas sebelumnya sering disebut teori klasik dan sebagiannya disebut teori kontimentasi. Dalam perkembangannya, meskipun teori-teori tersebut masih banyak digunakan untuk menjelaskan fenomena kepemimpinan, muncul teori baru yang berorientasi perubahan. 2 diantaranya akan dibahas di sini, yakni kepemimpinan karismatik dan kepemimpinan transformasial. 2 teori ini dikatakan berorientasi perubahan karena pemimpin dalam proses kepemimpinannya mampu mengubah arah perkembangannya organisasi. Selanjutnya ada kekuasaan. Pengertian kekuasaan. Definisi kekuasaan. Kekuasaan merupakan hubungan yang terjalin antara individu atau sekelompok individu dengan lainnya. Dalam hal ini, menentukan tindakan agar terarah sesuai dengan yang diinginkan oleh pihak tersebut. Kekuasaan juga dapat berarti kekuasaan golongan, kekuasaan raja, kekuasaan pejabat negara. Sehingga tidak salah bila dikatakan kekuasaan dalam kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada. Pada pemegang kekuasaan tersebut, kekuasaan adalah kemampuan untuk mengendalikan tingkah laku orang lain baik secara langsung dengan jalan memberi perintah, dengan langsung dengan jalan menggunakan semua alat dan cara yang tersedia. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan, ada yang memerintah dan ada yang diperintah. Baik, selanjutnya ada sumber dari konsekuensi kekuasaan. Di dalam sebuah negara perlu adanya pembagian kekuasaan atau dikenal dengan istilah trias politika. Adapun yang memiliki kekuasaan di Indonesia adalah lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Legislatif diberikan kewenangan dalam membuat undang-undang, sedangkan yudikatif diberi kewenangan untuk mengawasi eksekutif dalam menjalankan undang-undang. Apabila kewenangan ini hanya diberikan pada satu lembaga, maka sudah pasti akan terjadi kesewenang-wenangan, ketidakteratur, dan lain-lain. Sebagainya yang pada intinya pemerintahan berjalan sesuai dengan keinginan pemegang kekuasaan dan sudah pasti merugikan negara Indonesia. Baik, yang selanjutnya ada esensi kekuasaan dan pengaruhnya. Esensi kekuasaan merupakan konsep hubungan sosial yang terdapat dalam kehidupan masyarakat, negara, dan umat manusia. Konsep hubungan sosial ini meliputi hubungan personal di antara dua insan yang berinteraksi, hubungan institusional yang bersifat hierarkis, dan hubungan subjek dengan objek yang dikuasainya. Karena kekuasaan memiliki banyak dimensi, maka tidak ada kesepahaman di antara para ahli politik, sosiologi, hukum, dan kenegaraan mengenai pengertian kekuasaan. Baik, yang selanjutnya ada kekuasaan dalam kelompok. Orang yang tidak mempunyai kekuasaan namun ingin memilikinya akan berusaha untuk meningkatkan kekuasaannya secara individu. Apabila cara yang ditempuhnya ini tidak efektif, maka sebagai alternatifnya ia akan membuat koalisi. Koalisi atau kelompok informal yang bergabung bersama-sama dan mereka secara aktif akan menghadapi suatu masalah atau suatu kekuatan secara bersama-sama. Logika dari pembentukan koalisi ini adalah adanya kekuatan dalam jumlah orang yang bersatu. Baik, selanjutnya ada wujud kekuasaan dalam praktik.
penerapan pembagian kekuasaan Indonesia terdiri dua bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan vertikal. Pembagian tersebut tertuang dalam Undang-Undang 1945. Yang pertama, kekuasaan horizontal. Yang kedua, konstitusi. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri yang terakhir, yaitu Komang Reynolds Eka Saraswati. Tempat waktu saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang wujud kekuasaan dalam praktik. yang pertama ada kekuasaan horizontal. Kekuasaan horizontal merupakan pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang kedua ada kekuasaan konstitusi. Kekuasaan konstitusi merupakan kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang. Yang ketiga, kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif merupakan kekurangan untuk melaksanakan atau menjalankan undang-undang. Yang keempat ada kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif merupakan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Yang keempat, kekuasaan yudikatif. Merupakan kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang. Yang terakhir ada kekuasaan eksaminatif. Kekuasaan eksaminatif merupakan kekuasaan yang berhubungan dengan menyelenggarakan terhadap undang-undangan. Kekuasaan moneter. Kekuasaan moneter merupakan kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter atau mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang terakhir ada kekuasaan vertikal. Kekuasaan vertikal merupakan pembagian kekuasaan menurut tingkatannya, yakni pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintah. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Waktu dan tempat saya serahkan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya, saya persilakan melalui WAG Group ya. Baik, dan mohon maaf jika ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak. Akhir kata saya ucapkan Om Santi 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 Om.